Kalau ada cara supaya orang Kristen bertumbuh, itu adalah ketika kita bersekutu bersama-sama dengan orang percaya di rumah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita ada di rumah Tuhan, kita akan mendapatkan 3 keuntungan. Kita ada di rumah Tuhan. Yang pertama, kita akan memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Roh Allah. Persekutuan dengan Roh Allah itu mengerjakan pembaharuan di dalam roh kita. Dan hati kita, batin kita menjadi baru ketika Roh Kudus itu menjamah hati kita, melawat hidup kita akan baru. Itu berbicara tentang keuntungan rohani yang bisa kita dapatkan ketika kita bersekutu di rumah Tuhan. Karena kita percaya di tempat ini, di rumah Tuhan, Roh Kudus hadir di sana dan Roh Kudus memberkati, siap melawat kehidupan kita. Yang kedua saudara, kalau kita bersekutu di rumah Tuhan, maka kita memiliki kesempatan untuk belajar jalan-jalannya Allah. Saudara tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan, berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan, kalau saudara tidak tahu jalan-jalannya Tuhan. Saudara harus tahu jalannya Tuhan, baru saudara bisa berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Kita berdoa, pimpin langkahku ya. Ya Tuhan, pimpinlah langkahku agar ku tak sesat di jalan. Kita perlu belajar jalan-jalannya Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ketika kita berkumpul bersekutu di rumah Tuhan, maka kita akan memiliki kesempatan untuk melihat kuasa Allah bekerja di dalam diri kita secara pribadi. Bukankah ketika kita datang kita punya masalah, pergumulan, tantangan, dan ketika Tuhan menjamah hidup kita, Tuhan melawat hidup kita, masalahnya masih ada saudara. Bukan masalah ketika Tuhan melawat hidup kita, masalahnya juga hilang. Tidak begitu saudara ya. Kalau saudara punya hutang yang perlu saudara lunasi, hutangnya masih ada saudara. Tetapi ketika saudara ada di rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan. Ketika Tuhan menjamah hidup kita, maka ada perubahan di dalam pikiran kita. Ada perubahan di dalam cara kita memandang pergumulan kita. Itulah sebabnya kita berbeda dengan orang dunia cara menyelesaikan masalahnya. Karena kenapa? Karena di rumah Tuhan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan itu kemudian menggairahkan hidup kita. Ketika kita punya masalah, kita tidak menghadapinya dengan bersungut-sungut, tetapi kita menghadapinya dengan mengucap syukur karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Kita punya keuntungan ketika kita ada di rumah Tuhan. Jadi saudara, latih dirimu untuk selalu berada di rumah Tuhan. Karena kalau kita ada di rumah Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan berkat-berkat yang bahkan kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ada banyak kesaksian di mana orang ketika datang di rumah Tuhan, Tuhan mengubahkan kehidupannya. Ketika kita bersekutu satu dengan yang lain di gereja Tuhan, kita mengalami kekuatan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bahkan kita bertemu dengan orang lain yang bahkan memiliki masalah yang lebih berat dari kita, dan kita bisa melihat dari kesaksiannya, kita bisa memperoleh kekuatan iman untuk menghadapi pergumulan persoalan yang kita hadapi. So saudara, bersukacitalah, bersyukurlah kalau kita ada di rumah Tuhan. Tepuk tangan saudara buat saudara yang sudah ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan melihat kesediaan saudara, waktu yang saudara berikan untuk Tuhan di rumah Tuhan. Yohanes, mari kita lihat Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini: pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah,
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Powerful saudara ayat ini. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Apa kata ayat-ayat ini? Apa kata firman Tuhan ini? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Yang percaya bilang amin saudara. Firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan, saya ingin bertemu muka dengan muka, face to face, ketemu muka dengan muka dengan Tuhan. Tapi dia jarang membaca firman Tuhan. Ayat ini berkata, firman itu adalah Allah. Kalau engkau ingin ketemu dengan Allah, baca firman. Firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Dan tidak ada yang dijadikan tanpa firman Allah. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah, kalau sesuatu itu menjadikan segala sesuatu, maka kita harus menghormati sesuatu itu. Kalau segala sesuatu itu dijadikan oleh firman Allah, maka kita perlu menghormati firman Allah. Maka kita perlu punya gairah, passion, hasrat untuk firman Allah. Orang berhasrat untuk uang. Manusia berhasrat dengan uang. Kenapa saudara? Karena uang memungkinkan banyak hal. Uang bisa membeli rumah. Uang bisa menjadikan kehidupan kita jadi lebih baik. Tidak salah saudara. Tetapi kalau kita begitu berhasrat dengan uang, karena uang memungkinkan banyak hal dalam hidup kita, kita seharusnya jauh lebih berhasrat akan firman Allah. Karena kenapa? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yang setuju bilang amin saudara. Mari kita berpikir, kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman, apa yang engkau mau Tuhan lakukan di dalam hidupmu? Karena kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman, ketika engkau perlu segala sesuatu, engkau harus datang kepada firman. Karena kenapa? Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Engkau perlu kebahagiaan, engkau datang kepada firman. Engkau perlu pekerjaan, engkau datang kepada firman. Engkau perlu tahu tentang masa depanmu, engkau datang kepada firman. Kenapa? Bahkan kalau engkau perlu jodoh, siapa yang perlu jodoh di sini? Engkau perlu datang kepada firman. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang telah jadi dari yang telah dijadikannya. Tanpa firman. Jadi kalau saudara berusaha dan ketika saudara gagal,
saudara perlu kembali kepada firman. Karena firman tidak jauh saudara. Bahkan firmanmu ada di bawah, di handphonemu. Tapi kita bukan seperti ustadz itu ya. Hati-hati jangan duduki Alkitab. Karena Alkitab itu firman Allah. Saudara hati-hati. Tidak perlu sebulan. Karena sebulan itu terlalu lama. 2 hari 3 hari cukup. Engkau perlu kembali kepada firman. Nilai, value dari firman adalah nilai dari segala sesuatu. Kalau engkau perlu segala sesuatu, katakan firman, perhatikan firman Tuhan, baca firman Tuhan, hidup di dalam firman, lakukan firman Tuhan, maka segala sesuatu pasti jadi. Pasti saudara. Kalau saya yang bilang, saudara bisa ragu. Tetapi yang bilang adalah Allah sendiri. Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Pulang dari sini saudara. Lihat lemarimu. Mungkin di atas lemari ada Alkitab. Bersihkan dan baca firman-Mu. Tuhan memberikan kita akses kepada kuasa untuk mengendalikan kehidupan kita dan membalikkan keadaan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan firman itu telah diberikan kepada kita, kepada manusia, kepada orang percaya. Berarti Tuhan dengan sengaja memberikan kita akses kepada kuasa untuk mengendalikan kehidupan kita dan membalikkan keadaan kita. Apa keadaanmu hari ini? Situasi hidupmu saat ini. Lupakan apa yang belum saudara miliki. Fokuskan diri Anda kepada apa yang Tuhan berikan. Banyak orang cari pekerjaan saudara. Jangan fokus kepada pekerjaanmu yang belum engkau miliki. Tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan? Firman Tuhan telah berikan. Kalau saudara bertekun di dalam firman, saudara akan hidup oleh firman. Itu kata Alkitab saudara. Kalau saudara punya pergumulan, lupakan pergumulanmu. Jangan fokus kepada pergumulan hidupmu. Karena saudara telah diberikan Tuhan firman-Nya. Supaya saudara fokus kepada firman-Nya. Dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa kalau kita membaca, kita menyelidiki firman Tuhan, maka kita akan menemukan bahwa berkat sejati diberikan Allah tidak bersifat fisikal. Tetapi berkat sejati di dalam Alkitab selalu bersifat rohani. Berkat sejati di dalam Alkitab yang Alkitab catat. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan bisa membedakan, menemukan bahwa berkat sejati itu ternyata Tuhan tuliskan dengan kata rohani. Berkat rohani. Banyak orang berpikir bahwa dengan memiliki uang yang banyak, saya akan sejahtera. Saya dapat berkat. Tetapi saudara, kenyataannya belum tentu. Kita sering berpikir bahwa kalau saya memiliki pekerjaan yang baik, kalau saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya istri, saya punya anak, hidup saya akan berbahagia. Tetapi kenyataannya saudara, belum tentu demikian.
Apakah perkataan saya ini terdengar familiar di dalam pikiran saudara, di dalam keadaan saudara, di dalam pengalaman hidup kita? Oh iya benar, saya berpikir saya punya pekerjaan yang baik, ternyata itu tidak membuat saya bahagia. Belum tentu. Karena saudara, berkat sejati di dalam Alkitab itu selalu bersifat rohani. Kenapa harus berkat sejati? Kenapa berkat sejati itu harus bersifat rohani? Karena manusia adalah makhluk rohani. Yang percaya katakan amin. Dari mana saya tahu? Dari firman Tuhan, saudara. Ketika saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi, langit belum berbentuk, kosong gelap gulita. Tuhan berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi. Kemudian di hari berikutnya Tuhan berkata, jadilah cakrawala untuk memisahkan air di atas dan air di bawah. Kemudian Allah memisahkan antara air dan lautan. Kemudian Tuhan berfirman, tumbuh-tumbuhan jadi. Hari keempat. Kemudian hari keempat Tuhan berfirman, jadilah benda-benda penerang. Dan kemudian Tuhan berfirman kepada air, hai air, hendaklah segala ikan itu jadi. Jadi di air, Tuhan berfirman kepada air. Kemudian Tuhan berfirman kepada tanah, hai tanah, hendaklah engkau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan jadi. Tetapi ketika Tuhan akan menciptakan manusia, kalau saudara baca di dalam ayatnya yang ke-27, 28, saudara akan menemukan bahwa Tuhan tidak berfirman kepada air, kepada langit. Tuhan tidak berfirman kepada air, Tuhan tidak berfirman kepada tanah. Tetapi Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah manusia rohani. Itulah sebabnya Allah menciptakan kita. Allah berfirman kepada dirinya sendiri. Karena Allah itu roh. Dan ketika saudara membaca di pasal 2 ayat yang ke-7, kalau tidak salah ayat 7, Allah kemudian menghembuskan ruahnya kepada manusia. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Manusia adalah makhluk rohani. Itulah kenapa berkat sejati di dalam Alkitab itu selalu rohani. Selalu berkat rohani. Karena kenapa? Karena itu disediakan khusus kepada manusia. Berkat rohani. Mari kita lihat saudara. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat. Berkat apa saudara? Berkat rohani di dalam surga. Kalau segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan segala sesuatu berkat sejati yang Tuhan sediakan kepada kita, segala sesuatu itu bersifat berkat rohani, maka kita perlu, kalau kamu mau menerimanya, kamu perlu menerimanya dengan firman. Tidak ada cara lain saudara, hanya dengan firman. Iblis adalah bapa segala pendusta. Dia akan berusaha memanipulasi kita. Dia akan berusaha memanipulasi kita supaya kita tidak mempercayai firman Tuhan. Dia akan berusaha memanipulasi kita. Dia akan berkata, katanya Tuhan memberkati saya, tapi kenapa keadaan saya tidak baik? Dia akan memanipulasi kita. Katanya Tuhan akan menolong saya, kenapa ini masalah belum selesai juga?
Katanya Tuhan akan melindungi saya. Kenapa kok saya celaka terus? Katanya Tuhan akan memberikan saya kesehatan. Kenapa saya sakit kok enggak sembuh-sembuh? Dia akan berusaha memanipulasi kita. Iblis akan berusaha menggunakan keadaanmu untuk menjatuhkan kita. Iblis akan menggunakan keadaan kita untuk menjatuhkan kita. Iblis akan menggunakan keadaan kita supaya kita bisa berpaling dan tidak mempercayai firman Tuhan. Bahkan dia akan berkata, baca firman, seperti yang dia lakukan kepada Tuhan Yesus. Bukankah ada tertulis? Bukankah ada tertulis? Dia akan membuat keadaan, dia akan memanipulasi keadaan kita supaya kita tidak mempercayai firman Allah. Tetapi kita harus mempercayai firman Allah. Karena firman Allah adalah perkataan Allah sendiri. Dan Allah menjamin firman-Nya. Dan ketika dia menjamin firman-Nya, dia akan melakukan firman-Nya tepat seperti yang dia firmankan. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, satu pun tidak. Semuanya pasti terlaksana. Apa kata firman, demikianlah yang akan terjadi. Apa kata firman, itu yang akan berlaku. Apa yang firman katakan, itu yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Itu pasti, saudara. Dan bukankah kita mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Bagaimana firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lakukan itu kemudian menyatakan kuasanya itu bekerja di dalam diri kita. Jangan lihat keadaanmu, saudara, tetapi lihat firman Tuhan. Karena berkat-berkat rohani disediakan Tuhan untuk kita. Saat ini mungkin engkau sedang gagal, tetapi engkau tidak akan pernah selamanya gagal. Itu kata firman. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia akan tetap menyertai engkau. Bukankah firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Itu artinya kita masih ada di lembah kekelaman. Tetapi kita percaya kepada firman bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Dan dia akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Sekalipun saat ini Anda sedang kekurangan, tetapi Tuhan berjanji dan Tuhan akan melakukannya. Karena itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan selalu ya dan amin. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 17 dan 18 berkata, Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa penderitaan Rasul Paulus? Dia disesah, dia dihina, dia dianiaya, dia kekurangan. Bukan dia berpuasa, bukan karena kadang firman Tuhan berkata, dia yang menulis. Dia berpuasa bukan karena dia berpuasa, tetapi karena kekurangan dia berpuasa. Dan ada banyak hamba-hamba Tuhan juga, teman-teman pelayan yang berkata, kadang kami berpuasa bukan karena kami mau berpuasa, tetapi karena memang gak ada apa-apa. Tetapi apakah itu menyatakan, membatalkan firman Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan? Tidak, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal.
kita harus tahu bahwa hal spiritual itulah yang kekal. Makan dan minum kita perlu, tetapi bukan itu yang utama. Firman Tuhan berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan bunga bakung, burung-burung. Tuhan memberi makan, Tuhan menyediakan. Kamu jauh melebihi bunga dan burung-burung di udara. Karena Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kita. Iblis akan terus berusaha memanipulasi kita dengan menyodorkan semua hal yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya, buka kas, tete buka kas, nyanda ada doi beli beras. Petas-petas yang babunya, tete buka kas, babunyi petas-petas. Pas, nak ada doi beli beras. Itu yang kelihatan. Tetapi apa kata Alkitab? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi tidak demikian dengan kamu. Kamu harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Apakah saya berbicara bahwa tidak perlu makan hari ini? Perlu, saudara. Tetapi saya lagi membandingkan bahwa firman Tuhan jauh lebih penting, jauh lebih berkuasa daripada sekedar hal-hal duniawi, hal-hal yang kita lihat, hal-hal fisik yang sedang kita alami. Itu firman Allah jauh lebih bernilai daripada sekedar makanan, minum, dan kehidupan kita. Jauh lebih besar. Pengalaman kita pada tingkatan tertentu, pengalaman kehidupan kita pada tingkatan tertentu tidak akan bisa cukup untuk membuktikan bahwa Tuhan itu setia dan Dia mengasihi kita. Pengalaman kita pada titik tertentu tidak akan bisa membuktikan bahwa Tuhan itu setia dan Tuhan itu mengasihi kita. Pengalaman yang menyakitkan di dalam hati kita tidak bisa dijadikan patokan bahwa Tuhan tidak setia. Pengalaman yang menyakitkan atau penderitaan yang sedang kita alami saat ini, itu tidak bisa kita jadikan patokan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak bisa, saudara. Karena kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan jauh lebih besar. Bahkan firman Tuhan bilang, jauh daripada yang kau dapat bayangkan, daripada yang kau dapat lihat, yang pernah lihat, yang timbul di dalam hatimu, yang engkau pikirkan, jauh daripada itu. Tuhan bisa melakukan jauh lebih besar, lebih hebat dari semua yang kita pernah lihat, dari hal-hal fisik yang pernah kita alami. Karena Tuhan itu besar. Jangan gunakan pengalaman kita untuk menggambarkan kesetiaan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan integritas Tuhan. Karena Tuhan selalu membuktikan. Bukankah banyak pengalaman keadaan kita, bukankah hidup kita banyak kali Tuhan tolong hidup kita. Ketika kita berseru, Dia menjawab kita. Ketika kita punya banyak masalah, pergumulan, Tuhan menolong kita. Bukankah kita sudah melewati berbagai macam kehidupan bersama dengan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau engkau saat ini sedang mengalami pergumulan, penderitaan, Paulus berkata, kemuliaanku jauh lebih besar dari penderitaanku. Kemuliaan yang akan kita terima jauh lebih besar. Kalau kita hidup di dunia ini, cari perkara dunia ini. Tetapi hidup kita tidak untuk di dunia ini. Hidup kita untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Cari perkara-perkara di dunia kekekalan. Sekalipun saya tidak melihat, sekalipun saya belum memiliki, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap percaya kepada integritas firman Allah. Saya akan hidup bukan karena melihat, tetapi saya akan hidup
karena percaya. Karena orang benar hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Itu Amos bilang. Kita harus naik kepada level yang lebih tinggi lagi, yaitu level mempercayai Tuhan. Anak saya kalau dia minta sesuatu, saya akan langsung berikan. Tetapi kalau sudah besar, saya akan suruh dia cari doi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saya tidak akan meninggalkan dia. Saya akan tetap ada mendampingi dia, bersama-sama dengan dia. Tetapi kenapa saya tidak harus mencukupkan kebutuhannya? Karena levelnya sudah beda. Ya, levelnya sudah beda. Anak kecil perlu dikasih makan, perlu disuapi. Tetapi Ivi, selamat datang di Manado, tidak perlu disuapi lagi, saudara. Dia sudah bisa makan sendiri. Dari mana dia tahu cara makan? Dari orang tuanya yang kasih ajar sama dia. Demikian Allah kita. Anak kecil bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan anak kecil. Orang dewasa itu bertanya dengan pertanyaan yang berbeda. Anak kecil selalu merengek. Orang dewasa hidupnya teguh. Kalau kita masih bertanya, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Di sebelah bilang akhirat, tapi Tuhan pongo. Tuhan, masihkah sembahku kau terima? Mana tanganmu? Tanya lagi. Tuhan bilang, tanganku tidak kurang panjang untuk menolong engkau, tidak kurang kuat untuk menggendong engkau. Anak kecil pertanyaannya rengek-rengek, tapi orang dewasa pertanyaannya beda. Tuhan mau hidup kita bertumbuh, dan dengan firman Tuhan hidup kita akan didewasakan. Dengan firman Tuhan hidup kita akan dipimpin untuk tahu jalan-jalannya Tuhan. Dengan firman Tuhan hidup kita akan diubahkan menjadi hidup yang berbeda dengan dunia ini. Hidup yang berkenan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Ulangan 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjadikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 57. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Mazmur 119 ayat 105 dan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Yeremia pasal yang ke-15 ayat 16 berkata, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta Allah. Berpeganglah kepada firman Tuhan, perkataan Allah. Hiduplah dalam firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan setiap hari, supaya Tuhan akan mengarahkan hidupmu lewat firman-Nya.
Dan dengan firman-Nya hidupmu pasti akan berhasil. Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3. Mari kita tunduk kepala saudara.